Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Danar Wicaksono, SPMP, selaku dosen yang mengampu pada mata kuliah dasar perlindungan tanaman, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik pengendalian penyakit tanaman. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu untuk anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Kintara Lena Hikari dengan NIM 121, lalu ada Oktaviani Kristina Yosepi Siaan dengan NIM 122, lalu ada Rifka Putri Arifka dengan NIM 123, selanjutnya ada Nabila Kinanti Putri Arianto dengan NIM 124, dan Anissa Listiantari dengan NIM 125. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi untuk anggota kelompok 1 yang bertugas, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Tanaman yang sehat adalah apabila setiap organ dari tanaman tersebut dapat melaksanakan fungsi-fungsi fisiologis sesuai dengan potensi genetiknya. Sedangkan tanaman yang disebabkan oleh patogen disebut juga dengan penyakit tanaman. Patogen dapat menyerang berbagai organ tanaman, baik akar, batang, daun, dan buah. Setiap patogen dapat mengganggu lebih dari satu varietas tanaman, dan setiap varietas tanaman dapat diinfeksi oleh lebih dari satu jenis patogen. Penyakit juga dapat merusak pada bagian organ tertentu atau bahkan ke seluruh organ tanaman. Pengendalian penyakit pada tanaman dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip proteksi tanaman, imunisasi, regulasi, dan eradikasi yang tepat. Proteksi tanaman merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi tanaman dari kerusakan akibat penyakit maupun OPT, mulai dari penanaman hingga diterima oleh konsumen. Proteksi tanaman bertujuan untuk memperoleh hasil ekonomi optimal dengan meminimalkan kerusakan lingkungan yang terjadi. Selain itu, proteksi tanaman juga bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, dan memantau populasi berbagai penyakit tanaman agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dan daya saing produk di lingkungan pasar sehingga pendapatan dan kesejahteraan para petani atau pembudidaya meningkat. Proteksi tanaman dari serangan patogen dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu pengendalian penyakit secara kultur teknis atau usaha pengendalian melalui cara budidaya tanaman. Biasanya pengendalian ini bersifat preventif dengan cara-cara budidaya eradikasi atau memusnahkan tanaman yang terserang, rotasi atau pergiliran tanaman, sanitasi atau kebersihan lahan, menciptakan kondisi yang tidak cocok untuk patogen, dan penggunaan mulsa atau penutup tanah. Yang kedua yaitu pengendalian secara fisik. Usaha menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan penurunan serangan penyakit pada tanaman. Misalnya perlakuan panas untuk benih yang terinfeksi patogen, untuk tanah pembibitan atau tanah yang berada di rumah kaca agar populasi patogen dalam tanah berkurang. Yang ketiga yaitu pengendalian secara mekanik. Pengendalian secara mekanis bertujuan untuk memindahkan bagian tanaman atau tanaman yang terserang penyakit secara langsung, baik dengan menggunakan tangan, atau dengan bantuan alat pertanian. Yang keempat yaitu pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi dilakukan dengan cara menggunakan organisme selain tanaman inang dan patogen untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan serangan patogen pada tanaman inang. Misalnya, dengan menggunakan suppressive oil atau tanah yang mampu mengurangi serangan penyakit pada tanaman. Contohnya tanah-tanah yang banyak mengandung mikroorganisme antagonis. 5. Pengendalian penyakit tanaman secara kimiawi. Pengendalian dengan menggunakan zat kimia dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan. Misalnya, perlakuan tanah dengan bahan kimia, fumigasi, pengendalian vektor dengan insektisida, dan penyemprotan tanaman dengan fungisida maupun bakterisida. Teknik pengendalian yang selanjutnya ada imunisasi. Imunisasi sendiri dilakukan ke tanaman yang belum terkena penyakit. Teknik ini merupakan cara pengendalian penyakit dengan memberikan kekebalan kepada tanaman sehat terhadap serangan patogen. Imunisasi sendiri bersifat sistemik yang mengakibatkan tanaman memiliki respon yang peka. Selain itu, dalam beberapa penelitian didapatkan bahwa imunisasi dapat bekerja selama hidup tumbuhan tersebut. Dengan ini, maka tumbuhan dapat resisten dan proses pembudidayaan akan berjalan lebih mudah.
Untuk teknik imunisasi sendiri dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan menginfeksi tanaman dengan patogen yang lemah. Lalu yang kedua ada meningkatkan kondisi pertumbuhan tanaman yang dapat dilakukan dengan teknik budidayanya dan pemupukan. Yang ketiga ada pembudidayaan varietas tahan. Dan yang terakhir, yang keempat ada dilakukan kawin silang atau plant breeding untuk mendapatkan anakan varietas yang tahan namun dengan proses yang cukup panjang. Regulasi atau eksklusi. Regulasi memiliki artian yaitu karantina. Regulasi termasuk ke dalam metode pengendalian penyakit tanaman. Regulasi erat kaitannya dengan metode pengendalian eksklusi. Regulasi sendiri memiliki tujuan yaitu mencegah masuknya patogen ke suatu tanaman atau wilayah geografi tertentu. Sementara eksklusi memiliki tujuan yang sama dengan regulasi yaitu untuk mencegah pemasukan dan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan karantina ke suatu negara atau daerah yang masih bebas dari OPT tersebut. Regulasi dan eksklusi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, karantina dan pemeriksaan. Dapat dilakukan dengan cara mengsertifikasi tanaman secara ekspor atau impor. Yang kedua, menghindarkan patogen dari tanaman. Dilakukan dengan cara mengisolasi pertanaman. Yang ketiga, bahan perbanyakan tanaman dan benih bebas patogen. Dilakukan dengan cara kultur jaringan dan sertifikasi benih. Dan yang keempat, lapisan epidermis. Bagian tanaman yang rentan disemprot dengan emulsi, sehingga terbentuk membran lipid. Baik, cara yang selanjutnya yaitu eradikasi. Eradikasi adalah mengurangi, menginaktifkan, atau membunuh patogen, ataupun mengontrol, ataupun mematikan penyakit pada tanaman di areal pertanian. Prinsip eradikasi yaitu bertujuan untuk memusnahkan atau mengurangi banyaknya patogen yang berada di daerah atau bagian tanaman tertentu. Eradikasi dapat dilakukan dengan cara yang sifatnya yang pertama, cara kultural, seperti pemusnahan ini yang pernah terjadi di Florida, Amerika Serikat dengan memusnahkan lebih dari 3 juta pohon jeruk untuk menanggulangi kanker bakteri, pergiliran tanaman yang efektif digunakan apabila patogen mempunyai jenis inang sedikit, tidak bertahan lama dalam keadaan tidak ada inang, dan secara agronomis serta ekonomis layak dilakukan. Kemudian sanitasi seperti memangkas bagian tanaman yang terinfeksi, kemudian menyingkirkan atau membakarnya secara aman, memperbaiki kondisi tumbuhan tanaman, membuat keadaan tidak sesuai bagi perkembangan patogen, pemakaian mulsa dengan polietilen, irigasi, dan sebagainya. Yang kedua, ada cara fisik seperti sterilisasi tanah, penggunaan panas untuk organ tanaman, pendinginan, radiasi. Pendinginan ini contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran yang mudah rusak biasanya disimpan dalam suhu rendah. Cara yang ketiga yaitu kimiawi, seperti fumigasi tanah dengan menggunakan fumigan, etil bromida dalam skala luas atau dengan formalin pada skala kecil, misalnya untuk semaian, dan juga selain itu ada perlakuan benih dengan pestisida. Cara yang keempat yaitu cara hayati, seperti penggunaan tanaman perangkap dan penambahan bahan-bahan yang menguntungkan bagi mikroflora yang antagonis terhadap patogen. Antagonisme ini dapat terjadi karena produksi zat antibiotik melalui persaingan makanan atau secara langsung memarasit patogen. Baik, pemaparan materi telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.